Pasangan calon wakil presiden Prabowo adalah putra sulung Pak Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah pilihan yang dilihat banyak orang sebagai berkah diam-diam dari presiden, yang belum mendukung siapapun, termasuk kandidat dari partainya sendiri, Pranowo. Namun kepresidenan Prabowo juga mengkhawatirkan banyak orang, yang mengatakan bahwa ia tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas dugaan penculikan dan pembunuhan aktivis mahasiswa pro-demokrasi beberapa dekade lalu. Seorang pemilih muda, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan dia takut bahwa dia akan menang. Jika dia bisa menjadi kaki tangan dalam membungkam suara, maka dia akan membungkam suara-suara itu sekarang jika dia terpilih. Kelucuan, sulit membuat seorang pemimpin memenuhi syarat, katanya. Jika menurutmu seorang pemimpin seharusnya seperti itu, maka kamu harus memilih anak kucing. Pasukan Gemoy, pecinta kucing di Indonesia. Kucing juga menjadi bagian dari kampanye media sosial Pak Prabowo. Anjing liarnya yang berwarna coklat dan putih, Bobby, memiliki akun Instagram yang dikurasi dengan baik yang menggambarkan dia sebagai seorang patriot. Lalu ada video TikTok yang menampilkan Pak Prabowo melakukan gerakan khasnya, berjalan dengan canggung di atas panggung, atau melontarkan tembakan hati ke arah penonton. Tanggapan yang tercurah menjulukinya, Gemoy, sebuah julukan untuk segala hal yang menggemaskan dan menggemaskan. Pendukung mudanya menyebut diri mereka, pasukan Gemoy. Media sosial telah menjadi landasan penjangkauannya. Generasi milenial dan Gen Z merupakan lebih dari separuh dari 205 juta pemilih yang memenuhi syarat di Indonesia. Mereka juga merupakan bagian dari 167 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial. Menurut data Meta, akun resmi Facebook dan afiliasinya menghabiskan $144.000 untuk iklan selama 3 bulan terakhir. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat pembelanjaan Pak Pranowo dan 3 kali lipat pembelanjaan Pak Baswedan. Saya sudah jarang melihat gambaran nyata Prabowo lagi, kata Yusce Kenawas, peneliti di Universitas Atmajaya. Sebaliknya, internet, ruang tamu, dan jalan-jalan dipenuhi dengan poster-poster Pak Prabowo sebagai tokoh kartun yang gemuk. Avatar baru ini ada di seluruh Indonesia, kata Kenawas. Itulah cara mereka memperhalus citranya. Dan sejauh ini, hal itu cukup berhasil. Juru bicara tim kampanye Prabowo mengatakan mereka hanya berusaha menarik generasi muda melalui kampanye yang menyenangkan. Politik dapat disampaikan melalui metode yang berbeda, itu bukan hal yang buruk. Pemilih generasi Z, Rahayu Sartika Dewi, mengatakan dia tertarik dengan rencana Prabowo untuk mengembangkan sektor energi terbarukan dan pertanian. Dia menyebut kampanye tersebut sangat lucu, menyenangkan dan mudah didekati, tidak terlalu berat seperti tahun-tahun sebelumnya. Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, namun kalah pada tahun 2014 dan 2019. Namun kampanye kali ini sangat berbeda. Logikanya adalah kekalahan Prabowo, setidaknya sebagian, karena citranya yang kuat dan gaya penghasutnya mengasingkan sebagian pemilih. Pak Prabowo juga menargetkan generasi yang tidak ingat saat ia mencapai puncak kekuasaannya. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan diktator Jenderal Soeharto, yang digulingkan dari jabatannya pada tahun 1998. Masa pemerintahannya selama 32 tahun, yang dianggap oleh banyak orang Indonesia sebagai upaya modernisasi negara, juga merupakan masa penindasan brutal dan pertumpahan darah. 25 tahun kemudian, para pemilih muda mengatakan bahwa mereka lebih suka menilai Prabowo berdasarkan cara ia mengatasi pengangguran dan biaya hidup. Dia berjanji akan menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Saya tahu para aktivis masih bersuara, tapi kita harus terus maju. Tim kampanye Prabowo membantah tuduhan tersebut, meskipun ia dipecat dari militer karena dugaan perannya dalam hilangnya para aktivis tersebut. Pada tahun 2014 dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia telah memerintahkan penculikan mereka tetapi hanya melakukannya atas perintah atasannya. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak video bermunculan yang memperlihatkan orang-orang menangis, mengungkapkan simpati mereka terhadapnya, mengklaim bahwa ia telah dijadikan korban oleh lawan-lawannya. Mereka seringkali menampilkan kaum muda, dan beberapa pengamat pemilu meragukan apakah mereka adalah pendukung sejati. Dewi mengatakan pencalonannya sebagai presiden adalah bukti bahwa ia telah menepis tuduhan tersebut. Sebuah comeback yang luar biasa.
Pak Prabowo dilahirkan dalam keluarga politik kaya, putra seorang ekonom terkenal yang bertugas di Kabinet Indonesia. Dia mengikuti ayahnya yang meninggalkan negara itu pada tahun 1957 di bawah awan kontroversi, dan menghabiskan satu dekade masa kecilnya di pengasingan di Eropa. Sekembalinya ke tanah air, ia bergabung dengan tentara dan dengan cepat naik pangkat menjadi Kapten Pasukan Khusus Elit Indonesia, Kopassus. Pada saat itu, ia telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang bergolak, tempat ia bertugas sebagai anggota unit tersebut. Peran pastinya dalam operasi militer di Timor Timur yang memakan ratusan korban jiwa tidak pernah terbukti dan ia membantah tuduhan tersebut. Namun noda suram dalam karirnya masih tetap ada. Ia menikahi salah satu putri Soeharto dan tetap berada di lingkaran dalam sang diktator. Ketika pemerintahan Soeharto runtuh pada akhir tahun 1990-an, Kopassus dituduh menculik lebih dari 20 aktivis mahasiswa yang menentang rezim tersebut. Setidaknya belasan di antaranya masih hilang dan dikhawatirkan tewas. Mereka yang selamat diduga mengalami penyiksaan. Prabowo diberhentikan dari militer, mengasingkan diri di Yordania, masuk daftar hitam di Australia, dan dilarang bepergian ke Amerika Serikat. Namun ia bangkit kembali pada tahun 2019, ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan, sehingga mengubah pihak lawan menjadi sekutu. Langkah mengejutkan ini menyusul kemenangan pahit dalam pemilu. Prabowo menyalahkan kekalahannya karena kecurangan dan protes keras yang menyebabkan 8 orang tewas. Bagaimana kita mengharapkan keadilan jika pelakunya menjadi presiden? Tanya Suciwati, janda seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka. Munir Said Khalid menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menyelidiki penghilangan orang pada tahun 1998. Dia dibunuh pada tahun 2004 dalam penerbangan. Pilotnya dinyatakan bersalah, tapi Suciwati tidak yakin itu cerita lengkapnya. Kepresidenan Prabowo akan menjadi kekalahan luar biasa bagi kami, keluarga korban, dan aktivis hak asasi manusia, katanya. Dukungan Bapak Widodo telah membantu memulihkan citra Bapak Prabowo, kata beberapa orang. Media sosial saja tidak cukup, tambah kenawas, dan bagaimana aparat negara mendukung kampanyenya tidak boleh diremehkan. Banyak yang menunjuk pada pasangannya dan putra Pak Widodo, Pak Gibran. Mahkamah Konstitusi, di mana saudara ipar laki-laki Widodo menjabat sebagai ketua hakim, secara kontroversial membuka jalan bagi pria berusia 36 tahun itu untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hukum Indonesia mengharuskan dia berusia lebih tua. Yang juga mengkhawatirkan banyak orang adalah kembalinya Prabowo lama, yang dikenal karena sifat pemarah dan kepribadiannya yang mudah berubah. Dr. Warburton mengatakan beberapa penampilan publiknya baru-baru ini menunjukkan hal tersebut. Tidak ada yang tahu bagaimana Prabowo akan memerintah, katanya. Dia mungkin presiden yang lepas tangan dan paling tertarik pada prestise dan kemegahan jabatannya, tapi kebanyakan orang yang mengenalnya dengan baik menekankan kepribadiannya yang tidak dapat diprediksi. Dan itu tidak pernah baik untuk pemerintahan.